Oke, selamat sore. Kita kembali belajar mentalitas kepemimpinan. Sore hari ini belajar pembelajaran ketujuh, pelajaran terakhir dari MSK Pemimpin. Ya. Mentalitas itu adalah keadaan jiwa. Aktivitas yang terjadi dalam jiwa kita. Cara berpikir, cara merasa kita, itu mental. Akhirnya membentuk watak kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar mentalitas pemimpin rohani. Nah, sebagai pemimpin, kita harus punya mental yang baik. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus itu punya mental yang baik. Dia tetap tenang menghadapi masalah apapun. Ketika ia ditangkap di Taman Getsemani, mau dihakimi, mau disalibkan, dia tetap tenang. Murid-muridnya saat itu sedang gusar. Bahkan Petrus sempat bawa pedang, potong telinga si Malkus itu. Tuhan Yesus bilang, tenang, sarungkan pedangmu. Dan Yesus bisa menghadapi masalah itu dengan tenang. Mentalnya kuat. Kemudian kita belajar lagi dari Daud. Daud tetap tenang menghadapi masalah. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia tetap tenang. Dia di Gua Adulam, bisa jadi pemimpin yang baik, bahkan 400 orang yang dikejar-kejar utang, punya banyak masalah, itu bisa ditransformasikan menjadi orang-orang yang hebat. Karena Daud tenang, punya mental yang baik. Bayangkan memimpin orang-orang yang punya banyak masalah itu nggak gampang. Tapi karena Daud punya mentalitas yang baik, sebagai pemimpin dia bisa memimpin dengan baik. Kemudian belajar dari Daniel. Daniel ketika dia difitnah, masukin ke gua singa, dia tetap tenang. Dia percaya bahwa Tuhan Allah pasti menolong dia. Nah, penting sekali kita sebagai pemimpin punya mentalitas yang baik. Sebab kalau kita sendiri tidak kuat, bagaimana bisa jadi pemimpin yang baik? Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita sendiri lemah? Ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar mentalitas pemimpin dari Alkitab ini dari 3 gambaran. Yang pertama mental Raja Wali, yang kedua mental prajurit, ketiga mental olahragawan, khususnya petinju dan pelari. Ya. Nah, kita belajar yang pertama mental Raja Wali. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah, kita belajar bagaimana Tuhan mau kita seperti burung Raja Wali. Yang pertama, burung Raja Wali itu membuat sarang di tempat tinggi dan terbang di ketinggian. Burung Raja Wali punya sarang di tempat yang tinggi. Dia nggak mau diganggu oleh yang lain. Nah, kita juga mesti punya berdiam bersama Tuhan di tempat yang tinggi. Tempat tinggi di Alkitab tuh seringkali Tuhan bertemu dengan orang yang dekat dengan dia tempat tinggi. Contoh, Tuhan panggil Abraham naik ke atas gunung. Lalu di atas gunung itu Tuhan bicara. Dan Abraham mendapat pewahyuan bahwa Tuhan itu Yahweh Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan di atas gunung, di tempat tinggi. Lalu Tuhan minta Musa naik ke atas gunung. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, kasih 10 perintah Allah di atas gunung itu, di tempat tinggi. Kemudian Daud berdoa, aku berseru kepadamu Tuhan, dan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus, tempat tinggi. Jadi tempat tinggi itu bicara soal bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah, penting buat kita untuk memiliki kehidupan ada saat-saat bersama Tuhan. Yesus saja
punya kebiasaan. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat sunyi, ia berdoa kepada Bapa di sorga. Penting buat kita untuk punya hubungan yang intim dengan Allah. Karena saat kita mencari Tuhan, berdoa, menanti-nantikan Tuhan, itulah kita mendapat kekuatan. Orang yang letih lesu, orang yang berbeban berat, kata Tuhan, nantikan Tuhan. Cari Tuhan. Carilah wajahku. Nanti aku akan kasih kekuatan. Kemudian burung Raja Wali itu suka terbang sendiri dan tidak takut menghadapi badai. Burung-burung yang lain ketika ada badai, dia ngumpet. Tapi burung Raja Wali ketika ada badai, dia kepakan sayapnya, dia terbang tinggi. Dia punya kepakan sayap, punya otot yang terlatih. Nah, Tuhan mau kita punya mental burung Raja Wali, tidak takut menghadapi badai hidup. Tentu kita mesti kuat kan, sayap kita. Dan kekuatan itu asalnya dari Tuhan. Maka kita harus belajar sebagai pemimpin, itu harus menanti-nantikan Tuhan. Berdiam bersama Tuhan di tempat yang tinggi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang muda, teruna-teruna, lelah, lesu, tersandung. Jadi kalau ada anak muda ya, yang letih, lesu, letoy, hidupnya nggak ada semangat, mesti belajar untuk terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Gimana caranya? Cari Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan kekuatan baru. Kalau kita kuat, kita bisa menolong orang lain. Kalau kita lemah, diri kita aja lemah, mau gimana orang lain, betul nggak? Seorang penolong harus yang kuat. Jadi pemimpin yang pertama harus punya mental Raja Wali. Yang kedua, ya, mental prajurit. Kita baca firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 14. Atau dari beberapa ayat saja saat ini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perhatikan ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tuhan memanggil kita untuk melakukan peperangan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Orang Kristen itu harus punya mental prajurit, siap berperang melawan musuh. Nah, bayangkan kalau ada prajurit ya, atau ya orang Kristen dihadapin musuh gitu, takut. Ya nggak bisa dong ya. Kita harus punya mental prajurit yang siap tempur gitu. Orang Kristen itu harus punya mental prajurit, siap bertempur. Dan dia harus selesaikan misi yang diberikan oleh komandan. Nah, komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita harus fokus bagaimana kita bisa selesaikan tugas kita. Firman Tuhan mengajarkan jangan takut menderita. Nah, ini problemnya. Banyak orang Kristen takut menderita. Jangan bersaksi ya, nanti orang lain marah. Nanti kalau saya memberitakan tentang Yesus, nanti dianggapnya wah ini ekstrim, ini fanatik gitu. Akhirnya kita tidak memberitakan Injil karena takut menghadapi orang, takut dimusuhin orang. Padahal Tuhan mau kita menjadi prajurit. Kita ini pasukan dari kerajaan terang. Kita harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita harus punya mental prajurit, siap bertempur, berdoa setiap waktu, melawan kuasa kegelapan, melawan orang-orang yang menentang kebenaran, terus dengan sabar membimbing mereka ke dalam jalan Tuhan, dan fokus untuk melakukan tugas kita. Prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, karena dia percaya bahwa komandannya pasti pelihara dia. Jadi kalau prajurit tuh dia nggak pusing tuh ya, nanti makan, minum, keluarganya gimana, semua disediain kan. Demikian kita dalam peperangan rohani,
Percayalah bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Jadi kita harus punya mental prajurit yang tidak takut menghadapi musuh. Kita harus berperang, menyelesaikan tugas kita. Fokus bagaimana kita bisa berkenan kepada komandan kita. Itu yang kedua mentalnya. Mentalitas ketiga adalah mental olahragawan, khususnya pelari dan petinju. Dikatakan di 1 Korintus pasal 9, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hidup kita ini diibaratkan seperti kita dalam perlombaan pertandingan lari. Dan kita harus berlari sampai garis finish. Dan berlari sedemikian rupa supaya kita menjadi pemenang, jadi juara gitu. Nah di dunia ini banyak orang ikut lomba lari untuk mendapatkan juara. Dan untuk menjadi juara lari itu orang harus melatih dirinya. Aku udah lama nggak olahraga lari, terutama sejak dulu berapa waktu aku masih muda pernah kecelakaan. Jadi tulang femurku patah. Tapi aku harus olahraga kan, jadi beberapa tahun yang lalu aku udah mulai start olahraga lari lagi. Tapi 100 meter aja udah ngapa. Tapi kemudian aku latih lagi, besokannya 110 meter, besokannya 120, 50, 200, 300 meter. Dan itu dengan latihan terus bisa lama makin panjang. Apalagi yang larinya itu tetangga saya ada ikut lomba lari kemarin di Bali, itu kalau lari maraton berapa? 40 km lebih ya. Luar biasa itu. Dan bayangkan yang juaranya. Bagaimana seorang bisa juara lari? Itu perlu latihan. Perlu disiplin. Jadi tiap hari mereka berlatih. Makin lama makin stamina makin bagus, makin kuat. Dan ikuti juga aturan yang ada. Sebab kalau tidak nanti didiskualifikasikan. Demikian juga kita dalam perlombaan iman kita harus melatih diri kita dan berlari terus punya stamina yang baik hingga garis akhir dengan mengikuti aturan Tuhan. Supaya kita tidak didiskualifikasi. Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku. Menguasai seluruhnya, supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku didiskualifikasi oleh Tuhan, dianggap tidak pantas. Kita harus latih tubuh kita. Latih bagaimana kita menggunakan mata kita, telinga kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita. Dan Paulus berkata, aku bukan petinju sembarangan memukul. Aku memukul itu dengan tujuan. Tujuannya memukul musuh kan. Untuk menjadi pemenang kan. Jadi kita harus punya mentalitas olahragawan itu mentalitas juara. Bertanding sampai akhir dan menjadi pemenang. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita baca di Alkitab, Tuhan memberikan kita janji-janji. Tapi janji-janji itu baru kita bisa nikmati kalau kita menjadi pemenang. Tuhan Yesus seringkali berbicara di kitab Wahyu, barang siapa menang, ia akan memperoleh hidup kekal. Barang siapa menang, dia akan menjadi soko guru. Barang siapa menang, dia akan memberita bersama. Barang siapa menang. Jadi kita harus jadi pemenang. Dan untuk menjadi pemenang itu kita perlu disiplin, kita perlu melatih tubuh kita. Ya. Jangan kita mengikuti keinginan daging kita harus kuasai seluruhnya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ya harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Itu perlu kedisiplinan. Nah hari ini kita belajar, untuk menjadi pemimpin itu mentalitas rohani kita belajar pertama mentalitas burung Raja Wali. Ya, kita harus menjadi seperti burung Raja Wali. Bersarang tempat yang tinggi, belajar menanti-nantikan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan Allah yang baik, yang mencari wajah Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sehingga kita selalu mendapat kekuatan baru katanya.
Sehingga kita menghadapi badai hidup, kita tidak takut. Kita bisa menghadapi badai hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, mentalitas prajurit. Harus berani menghadapi musuh, berperang, kuat, fokus, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Gak usah pusing soal penghidupan kita, percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Selesaikan saja misi kita. Ya. Kemudian, ketiga, kita belajar mentalitas olahragawan, pelari, petinju. Disiplin, latih diri, ikuti aturannya, bertanding sampai garis akhir, sehingga kita dapat mahkota kehidupan. Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir, telah pelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Itu pemimpin. Ya. Kita harus punya mentalitas seperti itu. Nah, pemimpin rohani tidak ditaklukkan oleh masalah, tapi menaklukkan masalah. Sekali lagi, pemimpin rohani tidak ditaklukkan masalah, tapi menaklukkan masalah.